Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi.
Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Di dalam hutan, tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam? Nenek sedang sakit, sayang. Tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru. Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek? Tidak, sayangku. Terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja. Ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek. Dengan begitu, nenek akan segera pulih. Kumohon, Bu. Boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya. Oke, tapi pakai baju hangat ya. Gadis kecil bertudung merah memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. Jangan keluar dari jalan setapak. Dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah, Bu. Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu, serigala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia. Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan, serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu. Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. Hei, berhenti, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin membantu. Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya. Dia mencari-cari
dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo? Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. Halo? Adakah seseorang di sana? Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong! Psst, jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak. Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian? Aku sedang membawa kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersesat. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang, itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh? Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari panik. Gadis kecil bertudung merah merasa lega dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukanmu. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup.
Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang dengan selimut yang menutupi dada terbaring di sana. Terima kasih banyak telah datang, sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu membuat kue yang luar biasa. Ibu berkata padaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik, sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek. Tetapi dia punya perasaan buruk soal ini. Mendekatlah, sayangku. Lebih dekat lagi. Gadis kecil bertudung merah sekarang selangkah lebih dekat dengan ranjang nenek. Neneknya tampak sangat berbeda baginya. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa telingamu begitu besar? Agar dapat mendengarmu lebih jelas. Dan kenapa juga matamu sangat besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Bagaimana dengan tanganmu? Mengapa sangat besar? Agar bisa memelukmu lebih baik. Gigi, kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa memakanmu dengan lebih baik. Tiba-tiba, serigala melompat dari ranjang dan menyergap gadis kecil bertudung merah. Tolong! Kembali ke sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Gadis kecil bertudung merah keluar rumah dan mulai berlari menjauh. Tetapi serigala dengan cepat mengejarnya. Seketika dia akan menyergap dan menangkapnya, serigala merasakan kakinya terjebak. Dan tiba-tiba dia tergantung di atas pohon. Ketika gadis kecil bertudung merah berhenti dan melihat serigala terperangkap, dengan cepat menghampirinya. Katakan padaku, hei serigala jahat, di mana nenekku dan apa yang telah kamu perbuat padanya? Katakan! Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Gadis kecil bertudung merah merasakan ada suara yang menghampirinya dan melihat pemburu mendatangi serigala. Nenekmu baik-baik saja, gadis kecil. Dia beristirahat di gubukku. Saat mendengar nenekmu sedang sakit, aku perlu untuk melindunginya. Aku membawanya ke gubukku. Untungnya, kami dapat menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat! Pertama dia gagal dan memasuki rumah nenekku. Lalu dia mengenakan bajunya dan mencoba menipuku. Tapi aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ayo, kita pergi ke nenekmu. Dan baginya, dia bisa bergelantungan di sini hingga pesta tahun baru. Dan aku akan mengurusnya besok. Jadi, sang pemburu dan gadis bertudung merah menuju gubuk sang pemburu. Si serigala berteriak memanggil mereka. Hei, berhenti! Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saat itu hampir malam, gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Ibunya telah menunggunya di depan rumah. Ketika dia melihat anaknya, dia sangat gembira. Sayangku anakku, dari mana saja engkau? Ibu, ternyata engkau. Tolong katakan apa yang terjadi. Aku akan menceritakan semuanya, Ibu. Tapi pertama saya meminta maaf. Saya tidak mendengarkan ibu dan saya keluar dari jalan setapak di hutan. Dan ibu tidak akan percaya apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mendurhakai ibu lagi. Gadis kecil bertudung merah, ibunya, nenek dan sang pemburu menghabiskan waktu bersama malam itu untuk makan, menari hingga memasuki tahun baru. Sedangkan bagi serigala, ini adalah malam tahun baru terburuk yang pernah ia alami.